siang Pak Ketua. Selamat siang juga Mas Sabto. Ini ada banyak pertanyaan ini Pak Ketua dari para netizen ini mengatakan bahwa perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina gampanglah bangsa Indonesia dapat menjadi penengah. Maksudnya ini apa nih Ketua? Oh, itu mungkin ada kelanjutan dari video kita yang lalu itu Mas Santo ya. Jadi begini, ini kita lihat dari sisi adat istiadat lah ya. Nah, ternyata saya coba tanya teman-teman ya yang di Indonesia yang menjadi pengurus lembaga adat masing-masing itu ya. Itu misalnya orang Minang, ada adat istiadatnya, orang Bugis juga, Madura, Jawa, pokoknya semua lah ada lembaga adatnya. Nah, termasuk yang di Kalimantan. Di Kalimantan ini kan yang paling terkenal itu adalah Banjar, Kutai dan Dayak. Nah, Dayak itu lagi ada Tunjung, ada macam-macam lagi ya. Kalau di Kalimantan Timur ini ada 16 suku ya untuk Dayak. Nah, dalam kamus adat tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan oleh adat atau lembaga adat tadi. Jadi saya ulangi, semua masalah dapat diselesaikan oleh adat atau lembaga adat atau istiadat masing-masing suku yang ada di Indonesia. Itu yang kita harus terus garis bawahi. Nah, kemudian ya tidak lepas juga termasuk ada Dayak Kenya juga ya, sama dengan suku-suku lainnya. Nah, kembali kalau kita ke Palestina, makanya saya bilang memungkinkan ya, karena kalau kita aja bisa menyelesaikan masalah, masa mereka yang pintar-pintar, yang hebat-hebat itu, yang istilahnya adat istiadatnya sudah modern, kok enggak bisa. Nah, tetapi kembali ke mereka masing-masing. Nah, makanya kalau pemerintah Indonesia itu coba adakan pendekatan ke adat istiadat atau pendekatan agama, saya kira bisa lah ya. Nah, agama itu seperti apa yang saya sampaikan pada video yang lalu, itu saling mengasihi satu sama lain ya, saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling apalagi mendengar satu sama lain, dan kalau perlu saling memaafkan satu sama lain, dan saling untuk memajukan satu sama lain. Tidak ada harapan yang saling menghancurkan, saling mematikan. Itu tidak ada, itu keliru besar kalau kita ikuti cara itu. Jadi itu yang menjadi keyakinan saya, kalau bangsa Indonesia betul-betul mau mendamaikan mereka, itu bisa. Nah, cuma saja kesulitan kita itu begini, sudah kalau kita dengan Palestina mungkin ada akses lah ya, tapi dengan Israel mungkin belum ada. Nah, kita selalu bilang ya di masyarakat aja, tapi kalau orang intelek enggak juga lah ya, kita anggap Israel itu mungkin jahat lah atau musuh, padahal itu tidak benar ya. Ada Israel yang baik, ada juga yang jahat seperti kita juga lah ya. Semua suku itu ada juga yang baik, ada yang macam-macam juga ya. Saya kira bukan hanya Israel ya. Jadi itu fair aja lah ya. Nah, itu awalnya, pintu masuknya itu dari situ ya, dari keinginan kita bahwa kita ini sebenarnya bersaudara. Kita bersaudara dengan mereka itu dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Siapa yang bisa bantah? Nah, mereka juga ya, apalagi mereka ini kan
istilahnya keturunan apa istilahnya Abrahamik ya. Abrahamik itu Yahudi, Kristen dan Muslim. Itu tidak bisa dibantah itu. Sejarah memang mengatakan begitu. Nah, kemudian kalau itu berarti menuju kepada perdamaian. Artinya kalau mau ke perdamaian itu pertama stop dulu. Gencatan senjata ini kalau bisa permanen dulu. Setelah itu baru mulai dengan perundingan ya. Nah, perundingan itu kan ada istilahnya take and give ya. Take and give itu misalnya kalau kita damai, apa manfaatnya bagi Palestina, apa manfaatnya bagi Israel juga, kan masing-masing gitu dapat itu. Minimal kalau damai kan tidak ada lagi bom-bom. Tidur enak, nyenyak sudah. Kalau ada dana yang tidak digunakan untuk beli bom, tidak beli rudal, tidak perlu roket misalnya, ya beli ya kebutuhan sembako misalnya. Nah, itulah keuntungan. Nah, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa menempuh pendidikan, kemudian beribadah sesuai dan diatur lah ya. Take and give ini yang penting, dan itu muncul di dalam perundingan. Makanya kalau itu mungkin perundingannya itu bisa alot tuh, tidak bisa satu kali dua kali ya, tetapi orang yang berunding itu jangan orang yang emosi, jangan orang yang cepat marah, yang saling bisa mendengar dan bisa bicara baik-baik. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian kemerdekaan. Apa sih yang disebut dengan kemerdekaan ini? Kalau kita bicara kemerdekaan dalam arti sempit, memang sulit ya kan. Tapi kalau kita lihat negara sekarang ini, sepertinya tidak ada lagi batas antara negara itu, ya kan? Coba Amerika bisa dia berusaha di Indonesia, Singapura bisa. Jadi ada baru-baru saya baca juga, ternyata Israel itu ada juga usahanya di Indonesia, cuma melalui orang lain, ya, terutama di perkebunan misalnya ada. Nah, jadi sebenarnya masalah batas antara negara ini, kalau menurut saya nih ya, mudah-mudahan ini benar, tidak terlalu penting. Tapi kalau kita mau lihat kemerdekaan negara juga, baca sejarah. Misalnya Brunei Darussalam, kok bisa aja merdeka dari Inggris baik-baik, dan hubungan mereka sampai hari ini juga bagus. Mereka sama-sama juga berusaha di migas. Berapa persen untuk Inggris, berapa untuk Brunei Darussalam. Begitu juga Qatar. Qatar itu negara Arab yang paling kaya itu. Ya, itu diberi kemerdekaan oleh siapa juga? Amerika juga. Belum lagi Kuwait, belum lagi Uni Emirat Arab, belum lagi Arab Saudinya. Jadi sebanyak semua negara-negara itu ya saling inilah ya. Nah, yang ini kan seperti Qatar dengan Kuwait itu, tidak sampai 1 juta penduduk mereka itu diberi kemerdekaan juga. Kalau memang kan apa yang diperlukan masyarakat itu atau warga ini kan kemerdekaan. Tidak harus batas negara itu harus dibuat begini. Apa gunanya kalau itu? Sedangkan orang lain ada sudah contoh. Qatar itu kurang apa? Diberi padahal mereka berapa jumlahnya, ya kan? Mereka yang paling tinggi penghasilannya di dunia ini, paling makmur. Itu mungkin yang disodorkan. Jadi jangan ngotot mau merdeka, tapi kalau begitu saya kira kalau bisa pertama dikasih kemerdekaan bagi Abbas itu kan. Coba kasih di tepi barat tuh merdeka dulu. Nah, habis itu kalau memang kasih di jalur Gaza aja merdeka dulu. Ya kalau mau menguasai semuanya ya itu yang tidak akan selesai. Jadi kalau kemerdekaan itu saya kira ya diatur lah ya baik-baik. Kok negara seperti Qatar luar biasa betul. Kuwait, Yaman, kok bisa merdeka, ya kan? Nah, itu kan yang paling banyak terlibat di situ tidak ada lagi lah. Inggris, Prancis, Italia, Amerika itu sendiri. Ya seharusnya itu yang didekati dulu ya. Jadi bagaimana lah ini? Kasihan saya jujur aja ini.
Kenapa saya itu bicara seperti ini? Penderitaan rakyat Palestina dan Israel itu sudah terlalu panjang, terlalu banyak yang sudah jadi korban, terlalu banyak yang jadi cacat seumur hidup. Kasihan ya. Tapi kalau kita sudah bicara seperti ini, ya terserah orang lah ya, yang bisa melaksanakan itu tidak masalah ya kan. Tuh banyak orang pintar-pintar di negara kita ini juga ya kan. Nah mudah-mudahan ya mereka itu cepat damai, mudah-mudahan Palestina itu cepat merdeka. Kalau ini saya ulangi lagi ya, dulu pernah kami ke situ, ke Israel Palestina itu, yaitu dalam ziarah tempat-tempat suci yang di dalam Alkitab tuh ya. Saya tanya iseng-iseng tuh, kenapa kok ini susah Palestina itu mendapat kemerdekaan? Karena selalu yang di permasalahan itu ya tempat ibadah di Masjid Al-Aqsa itu aja. Nah makanya si orang Israel itu yang katakan sama saya, seandainya kalau ibu kotanya jangan di situ, itu kemungkinan Palestina itu sudah bisa merdeka bilangnya. Dan itu kalau yang sekarang ini kan, jadi kadang-kadang orang bilang begini, oh jangan kaitkan dengan agama, jangan kaitkan dengan itu, hanya masalah kawasan, masalah lahan. Itu betul, tapi dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan agama. Dan yang paling fatal itu apa? Dikaitkan dengan sejarah. Nah padahal kalau sudah begitu itu tidak akan selesai, sampai hari kiamat pun tidak akan selesai. Kalau dikaitkan dengan sejarah, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan kepentingan politik dunia yang serba macam-macam kepentingan di sana, sudahlah. Nah bagi seperti ya kita tidak usah tutup jadi rahasia umum lah ya. Itu bagi Hamas itu dia tidak apa-apa itu, tetap aja bantuan mengalir. Tapi bagi rakyat Palestina belum tentu ya kan. Nah demikian juga Israel. Israel itu mungkin ya kepentingannya apa? Belum lagi Amerika ya, kalau dilihat itu ya seolah-olah di situ latihan tes senjata aja, senjata itu dites lagi di situ. Jadi kasihan kita sebagai manusia tuh enggak tega kita melihat penderitaan mereka yang seperti itu ya. Tapi ya mungkin itulah kenyataan hidup yang dialami di dunia ini ya. Tapi ya sepertinya penderitaan Palestina itu luar biasa. Dan penderitaan seperti yang baru-baru ini kan, itu dibom sampai gedung yang 12 tingkat itu hancur, rumah hancur, gedung hancur. Berarti yang berikutnya apa? Mereka kehilangan tempat tinggal. Berikutnya apa? Mereka kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan berarti tidak ada income, tinggal gelandangan aja. Di situ ya untung aja ada bantuan dari PBB untuk ya sekedar hidup aja. Kalau tidak, sakit itu ya kan. Jadi ini yang membuat kita di luar ini melihat penderitaan saudara-saudara kita yang di sana, dan kita harus mendukung ya perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, tetapi yang disetujui oleh dua pihak masing-masing tadi, sehingga mereka bisa hidup bertetangga, bisa hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.